Halo. Saiful Anwar usianya berapa? 60 lah ya. 10 tahun. Hampir lebih kurang Bu. Ini tesnya ya Pak. Tadi dari ini nanti berapa tes. Hasilnya ke Ini lagi mau rapid test. 15 menit. Ini Bebas. enggak ada dulu itu. Ya. Terima kasih dokter. Selesai. Karena kita bisa memanfaatkan apa yang ada di tempat kita. Dalam hal ini kita usulkan apa yang paling mudah, yaitu yang dimiliki oleh Pemkot Depok, yaitu RSUD Depok. Depok itu kita harapkan kita jadikan rumah sakit khusus COVID. Kenapa? Karena dia punya gedung baru yang bisa minimal bisa jadi untuk rumah sakit rujukan bagi kita. Karena memang beberapa kali memang kita kesulitan untuk merujuk karena bed itu penuh. Kan perawatannya juga panjang COVID itu kan. Bayangkan untuk isolasi saja itu kan 14 hari. Nah, yang 14 hari kan jadi kan turnover-nya rendah. Nah, kalau turnover rendah mana cukup. Nah, kita usulkan agar ada satu lagi rumah sakit yang khusus untuk COVID. Yaitu RSUD itu. Untuk dari fasilitas bagaimana mereka Pak RSUD? Nah, ini yang kita lihat bahwa setelah fasilitas memang rata-rata kita ini masih belum siap ya untuk COVID ya. Karena COVID ini kan penyakit baru. Tapi memang siap nggak siap kita harus siap. Ya, nanti kita bisa koordinasi dengan ID, dengan organisasi perhimpunan yang lain untuk bisa meminta bantuan. Dan kita punya rumah sakit juga banyak. Depok ini kan lebih dari 20 rumah sakit. Kenapa kita nggak bisa ask for help? Masing-masing dari mereka juga punya asosiasi, bisa mengirim bantuan kepada rumah sakit itu, dan ya itu prinsipnya. Kita sama-sama gotong royong, tidak hanya gotong royong di masyarakat saja, tapi juga bisa di tenaga medis. Apakah memang sejauh ini kan Depok udah daerah pertama yang confirm COVID ini Pak? Ya. Sepanjang sebulan ini memang apakah pemerintah terkesan lamban menuju ke sana atau bagaimana? Kalau memang secara umum saat ini sudah bagus ya, semua sudah terarah ya. Memang di awal-awal memang kita agak sedikit lambat, tapi memang kecepatan penularan ini kan jauh lebih cepat ya dibandingkan kesiapan kita ya. Karena beda dengan TBC ya. TBC itu kan dia ada di hilus ya, ada di dalam. Nah, kita ini kan COVID ini kan ada di tenggorokan, di nasofaring. Penularannya pun juga bisa lebih cepat. Nah, ini jadi masalah sebetulnya. Kecepatan penularan itu lebih cepat dibandingkan kesiapan kita menyiapkan sesuatu. Nah, karena itulah kita mau di Kota Depok ini kita usulkan untuk supaya kita itu siap. Rumah sakit juga lebih tersentral gitu ya. Rumah sakit lebih tersentral, oke. Ya kan seperti Brimob itu. Brimob itu akhirnya kan rumah sakit yang khusus didedikasikan untuk COVID-19. Sekarang kondisinya apa? Penuh. Pak, kalau misalnya pertimbangannya kalau RSUD dijadikan COVID, nah sementara masih ada beberapa penyakit lain yang mungkin harus ditangani dan harus dilakukan ke RSUD ini bagaimana Pak? Nah, inilah makanya nanti akhirnya pasien itu bisa didistribusikan ke rumah sakit yang lain. Rumah sakit ini harus siap menerima pasien-pasien dari RSUD. Itulah gunanya kita bekerjasama antar tenaga medis. Kan ingat ya, di Depok ini bukan hanya 1-2 rumah sakit, kita punya 20 lebih rumah sakit. Di Sawangan saja itu sekitar RSUD itu ada Batu Muda, ada Permata Depok, ada rumah sakit Brawijaya, ya kan? Ada rumah sakit Asifa, ada 3 rumah sakit sekeliling RSUD itu. Belum lagi rumah sakit lain. Bunda pun siap menerima.
Pak, kalau misalnya data terakhir itu kan ada sekitar 63-an. Artinya kalau misal dihitung secara akumulasi per bulan, satu hari itu dipastikan ada 1 atau 2 orang yang terkena COVID, ya positif gitu Pak. Ini evaluasinya sebetulnya selama 1 bulan ini bagaimana sih Pak? Ya kita melihat peningkatan yang cukup signifikan ya. Inilah makanya kita harus siap-siap. Sedia payung sebelum hujan. Pak, artinya kedepannya yang perlu dipush lagi ke pemerintah apa Pak? Oh, Selain tadi itu ya, selain tadi Pak. kita tuh harusnya ada 3 hal yang harus kita lakukan secara bersama-sama: edukasi, koordinasi, dan kolaborasi. Ya paling penting adalah bagaimana mengedukasi dulu ya, edukasi bersama-sama antara organisasi profesi, dalam hal ini Ikatan Dokter Indonesia dengan pemerintah, itu penting itu sebenarnya. Kan tidak perlu tatap muka, semua bisa via Zoom atau via aplikasi yang lainnya ke masyarakat stay at home, kita yang di-shoot, kemudian kita edukasi ke masyarakat, itu bisa dilakukan. Terus yang kedua, koordinasi, bagaimana kita lebih berkoordinasi dengan lebih cepat, karena memang ini kaitannya antara tenaga medis dengan pemerintah, antara tenaga medis itu sendiri, antara rumah sakit dengan rumah sakit yang ada, itu juga harus ada koordinasi yang cukup baik. Yang ketiga, kolaborasi ini adalah ketika nanti memang ini bertambah pesat, ya kita harus siap-siap ya. Tapi intinya ingat kawan, tidak ada hujan yang tidak reda. Tapi ingat juga, tidak semua hujan itu disertai dengan pelangi setelahnya. Nah ini harus hati-hati. Siap. Itu sih kata-kata saya. YouTubers, Halo, ini kita semua sama Mbak Erna habis rapid test. Bagaimana Mbak pengalamannya? ya kami wartawan Kota Depok ya, khususnya yang tergabung di DMC, Pokja dan PWI hari ini melaksanakan rapid test untuk mengecek apakah kita terkena virus corona atau tidak. Saat ini memang hanya baru 50 orang saja. Nanti hari kedua itu hari Selasa juga 50 orang, jadi semua jumlahnya 100. Menurut saya ini langkah yang paling bagus untuk Kota Depok ya, untuk khususnya pemerintah Kota Depok. Artinya mereka memperhatikan sekali kita nih sebagai jurnalis yang tiap hari bertugas di pemerintahan Kota Depok dan sekitarnya. Kami sangat berterima kasih khususnya kepada pemerintah Kota Depok dan Rumah Sakit Bunda Margonda. Deg-degan nggak sih Mbak? Awalnya memang deg-degan, kita pikirkan disuntik atau gimana ya, tapi ternyata menggunakan alat yang sangat modern, jadi memang tidak terasa sama sekali. Kepada masyarakat saya himbau untuk segera melaksanakan rapid test yang ada di berbagai puskesmas yang ada di Kota Depok. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mbak, kan ada yang takut ya, gue positif nggak sih atau positif atau enggak? Gimana sih menurut Mbak, harus ikut atau gimana, atau malah orang jadi ketakutan ikut rapid test karena takut bahwa dia positif atau gimana? Menurut saya sih ya melaksanakan saja rapid test. Toh nanti kalaupun misalnya terjadi sesuatu yang tidak kita inginkan, misalnya kita positif, toh nanti kan pemerintah yang mengurus kita nggak usah takut. Memang udah ada anggarannya, jadi silakan masyarakat mulai melaksanakan rapid test untuk lebih jelasnya daripada kita worry, panik, malah kena gitu. Thank you Mbak. Sami-sami. Makasih Mbak Erna. Sama-sama.